Power supply adalah salah satu hardware yang paling bikin galau. Kalau CPU sama GPU gampang lah ya, performanya gampang banget diukur dan gampang banget dicari benchmarknya. Tapi kalau untuk power supply gimana? Performa power supply susah banget untuk diukur. Tapi kata orang, power supply mahal itu lebih awet. Emang iya? Halo semua, balik lagi bareng sama Jun di sini. Beberapa tahun lalu sempat ada booming cryptocurrency mining. Dan saat itu ada beberapa pabrikan GPU yang memangkas durasi garansinya. Dari yang biasanya mereka pasang 1 tahun atau 2 tahun, ada beberapa yang memangkas hingga hanya beberapa bulan saja. Bahkan ada juga yang mempersulit proses klaim garansi kalau dicurigai GPU-nya digunakan untuk cryptocurrency mining. Nah, saat itu ada salah satu teman saya yang kerja di salah satu merek terkenal lah di dunia GPU ya. Dan saat itu merek tempat dia kerja itu tetap ngasih garansi 3 tahun. Terus iseng-iseng saya nanya, "Bro, apa nggak rugi lo? Lagi tengah-tengah crypto mining kayak gini, lu tetap pasang garansi 3 tahun. Dan dengan mantap dia jawab, "Ya enggak lah, kalau produk gua kan gua yakin kualitasnya seperti apa. Jadi mau kamu pakai 24 jam sehari, kualitasnya tetap bagus. Jadi mau klaim aja karena kita yakin barangnya pasti awet." Dari obrolan singkat barusan, jelas banget bahwa pabrikan terkenal ngasih garansi panjang karena mereka yakin bahwa produk mereka pasti sanggup untuk melewati masa garansi tadi dengan selamat walaupun dipakai seberat apapun, termasuk power supply. Biasanya pabrikan terkenal power supply itu akan ngasih garansi yang lumayan panjang untuk produk power supply mereka. Rata-rata merek terkenal macam Corsair, Seasonic, FSP, Thermaltake dan macam-macam itu ngasih garansi panjang up to 10 tahun untuk produk power supply mereka. Artinya mereka yakin bahwa power supply-nya sanggup bertahan sampai dengan 10 tahun dengan selamat. Tapi ingat, 10 tahun tadi biasanya hanya untuk produk power supply high-end mereka doang. Untuk kelas di bawahnya, garansinya macam-macam. Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun. Bahkan untuk kelas yang paling bawah, biasanya garansinya cuma sekitar 1 tahun doang. Jadi di sini ada satu hal yang perlu kamu perhatiin saat mau beli power supply. Jangan cuma lihat mereknya doang. Kamu harus lihat kelasnya apa. Karena walaupun mereknya terkenal, tapi kalau kelasnya kelas bawah, kemungkinan kualitasnya juga nggak terlalu bagus. Kalau kamu pengen tahu tier list power supply yang lengkap, kamu bisa lihat di link deskripsi di bawah. Dari semua merek tadi, ada satu yang pernah gila dalam ngasih garansi, FSP. FSP ini adalah salah satu merek andalan dari overclocker dan gamer dalam memilih power supply. Saking bagusnya produk FSP saat itu, mereka sampai berani ngasih garansi seumur hidup untuk produk power supply-nya. Ya, kamu nggak salah dengar, bukan 7 tahun, bukan 10 tahun, tapi seumur hidup. Apakah artinya mereka yakin bahwa power supply-nya siap disiksa selamanya? Kita buktiin. Hari ini di studio kita kedatangan tamu spesial. Usianya udah nggak muda lagi, tapi jangan salah, tenaganya nggak kalah sama anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi kalau cuma dibandingin sama anak-anak muda yang ngandelin baju bagus, bling-bling, dan lampu merah hijau biru. Wah, masih kalah lah ya. Please welcome FSP. Beratnya FSP Epsilon 700 watt. Ini power supply dibeli sekitar tahun 2006. Dan untuk membuktikan ketuaannya nih ya, salah satunya nih, kamu bisa lihat di, nah ini kandangnya ini udah berkarat lah ya, membuktikan bahwa ini umurnya udah lumayan tua. Jadi kurang lebih dari tahun 2006, jadi sekitar 14 tahun ya. Menurut promosinya saat itu, power supply ini mampu menjalankan GeForce 8800 GTS SLI. Dan walaupun belum ada stiker 80 plusnya, tapi power supply ini sudah memiliki efisiensi 85% atau setara dengan 80 plus bronze. Power supply ini sudah menjalani hari-harinya dengan kerja berat di masa-masa keemasannya. Karena pemilik power supply ini adalah salah satu overclocker aktif yang lumayan ekstrim pada zamannya. Walaupun belum sampai tahap pakai liquid nitrogen, tapi dia udah sering lah ngerasain nikmatnya custom water cooling, pakai radiator gede, pakai water reservoir kapasitas 50 liter dan segala macamnya.
Walaupun usia power supply ini sudah 14 tahun, tapi nggak ada dispensasi untuk kerjanya. Karena sampai saat ini dia masih dipakai terus tiap hari untuk mensuplai GTX 1070. Bayangin, dari dia tahun 2006 sampai sekarang masih kuat buat ngangkat GTX 1070. Dan selama dipakai, belum pernah ada trouble satu kali pun. Jadi garansinya dia yang 10 tahun, seumur hidup belum pernah dipakai satu kali pun. Dan untuk memastikan apakah dia dalam kondisi sehat, kita akan lakukan tes. Oke, sekarang kita coba lakukan tes rel dari FSP Epsilon 700 watt ini. Kita pasang aja langsung 24 pinnya. Terus CPU. Terus sekalian VGA. Ya, kita tes. Oke, bisa kita lihat hasilnya untuk 12 voltnya masih bagus, 5 voltnya masih bagus, dan 3.3 voltnya juga masih bagus. Sekarang kita cek untuk SATA. Oke, kita lihat 12 volt, 3.3 volt, dan 5 voltnya masih oke. Sekarang kita tukar pakai Molex. Oke, kita lihat Molex 12 volt dan 5 voltnya masih oke. Dan terakhir untuk 4 pin. 4 pinnya ini dia. Ya, kelihatan juga 12 volt dan 5 voltnya masih bagus. Power supply ini memang belum punya sertifikasi 80+, tapi di spesifikasinya menyebutkan bahwa dia punya efisiensi 85% atau setara dengan bronze. Untuk pengujiannya, saya menggunakan satu unit PC yang secara software membutuhkan daya kurang lebih 300 watt. Secara teori, kalau menggunakan power supply bronze, maka daya aktual yang dipakai adalah sekitar 352 watt. Sekarang kita lihat, FSP Epsilon 700 watt ini ternyata memakan daya sekitar 350 watt. Jadi sudah sesuai bahwa power supply ini punya efisiensi 85% dan masih bekerja dengan baik. Itu tadi tes singkat power supply yang berumur 14 tahun. Saat beli dulu harganya sekitar 750.000, dan kalau sekarang mungkin power supply yang sekelas ini mungkin harganya sekitar 1,5 jutaan kali ya. Kelihatannya emang mahal, tapi dia bisa bertahan 14 tahun dan masih terus berjalan dan berfungsi normal. Siapa yang tahu kalau dia bisa nembus 20 tahun nantinya. Dan kamu nggak perlu ragu dengan performanya, karena saya yakin power supply ini masih kuat buat ngangkat RTX 3080 yang punya power 320 watt. Karena barusan tadi kita lihat, dia bisa ngangkat PC dengan daya 350 watt dengan enteng aja. Jadi gimana? Masih mau beli power supply murah tapi kamu nggak yakin dengan kualitasnya? Atau tambahin dikit aja dan kamu bisa tenang sampai 15 tahun ke depan? Kamu bisa share suka duka kamu pakai power supply di kolom komentar di bawah. Dan masih akan ada video lain dari saya yang membahas power supply dengan lebih detail lagi. Jadi jangan lupa pastikan kamu like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan videonya.